Eh, Oke, baik. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, saya David Ivander, mahasiswa Magister S2 Angkatan 42 dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Saat ini akan mempresentasikan mengenai metode filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan dalam denominasi ilmu pemerintahan. Nah, kali ini saya mengangkat jenis materi yaitu filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan saja. Karena untuk ilmu pemerintahan ini kita tahu sendiri, eh, untuk ilmu pemerintahan itu orang-orang masih awam, masih kurang mengetahui apa sih sebenarnya ilmu pemerintahan itu, dan untuk sebuah konteks ilmu apakah dia benar-benar eh, perlu untuk berdiri sendiri atau tidak, karena kita tahu sendiri untuk ilmu pemerintahan ini masih berada di bawah masih ada bukan di bawah, masih ada satu pautnya dengan ilmu sosial, masih bersambung dengan ilmu sosial, dan kadang orang masih sedikit agak blur antara ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi publik atau ilmu tata negara dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membahas mengenai apa sih ilmu pemerintahan itu, dan juga bagaimana proses sebuah ilmu pemerintahan itu dapat berdiri. Oke, kita mulai. Pertama, eh, apa sih itu filsafat? Kita kalau membahas ilmu, tentu kita nggak bisa lepas dari filsafat, karena filsafat itu sendiri merupakan cikal bakal dari sebuah ilmu. Karena kalau bukan berasal dari filsafat, eh, sebuah ilmu itu karakteristiknya jadi nggak bisa muncul, karena karakteristik dari sebuah ilmu itu dimunculkan oleh filsafat. Nah, sejarahnya itu apa? Filsafat itu dikenal sebagai sebuah usaha untuk memahami atau mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya. Seperti ini, filsafat berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang asal mula dan sifat-sifat dasar alam semesta, tempat manusia hidup, serta menjadi tujuan hidupnya. Ini menurut uh, Husaini 2013, Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam. Lalu kita masuk ke kedua, filsafat. Filsafat itu terdiri dari dua kata, philo dan sophia. Philo, philo itu sendiri memiliki arti yaitu cinta dalam arti yang luas. Sedangkan uh, sophia berarti kebijakan atau pandai. Nah, uh, kenapa filsafat itu dikenal dengan sebuah usaha untuk memahami atau mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya, seperti yang kita bahas tadi kan. Nah, untuk filsafat ini bidangnya luas banget, dan mencakup berbagai aspek kehidupan sejauh yang kita dapat pikirkan. Kalau kita lihat dari dua struktur kata ini, filosofinya kan cinta, pilonya cinta dalam arti yang luas, serta sofia berarti kebijakan atau pandai. Berarti kan eh, pandai, terus bijak dalam, dan juga mencintai dalam arti yang luas. Nah, berarti kan kita mencakup sesi kehidupan, kita bisa berpikir, terus bijak dan cinta akan untuk mengetahui hal-hal yang ada di lingkup di sekitar kita. Nah, sejatinya filsafat merupakan metode berpikir yang sistematis dalam menyelesaikan berbagai problem yang ada. Filsafat ini dia berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang asal mula dan sifat dasar alam semesta tempat manusia hidup,
serta yang menjadi tujuan hidupnya. Kalau kita tanya, berfilsafat berarti apa dong? Nah, berfilsafat itu artinya adalah bagaimana seseorang melakukan pemikiran mendalam mengenai suatu hal atau sebuah pertanyaan yang membutuhkan akal untuk menjawabnya. Ini menurut Susanto. Nah, berfilsafat merupakan suatu cara mencari makna atau jawaban paling dasar dan mendalam tentang hakikat segala sesuatu melalui akal. Berarti di dalam filsafat ini kita memerlukan akal kita untuk dapat menganalisa dan membedah fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, entah itu fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena-fenomena yang lain yang kita penasaran dan bagaimana hal itu dapat terjadi. Melalui akal ini, masyarakat atau para pemikir, khususnya Yunani kuno dulu, itu menjawab melalui akal yang logis. Nah, untuk filsafat ini cikal bakalnya itu dari Yunani kuno. Nanti akan kita bahas. Terus kembali lagi, akal itu menghasilkan pengetahuan logis. Pengetahuan logis ini disebut filsafat. Nah, jadi sudah paham sekarang kan, filsafat itu eh, akal yang menghasilkan pengetahuan logis. Terus filsafat merupakan rasionalisme, di mana hal itu merupakan puncak puncak dari proses berpikir masyarakat saat itu. Jadi saat itu tuh orang yang sudah berpikir kritis, orang yang sudah berusaha mencari sesuatu hal, menjelaskan suatu fenomena yang lebih daripada orang lain, itu sudah termasuk puncak pada saat itu, dan mereka itu disebut filsafat. Nah, filsafat sudah sejak lama dianggap sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Perkembangan cara berpikir yang diajarkan oleh para filsuf itu dikembangkan oleh para ilmuwan untuk menghasilkan berbagai ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang membawa kesejahteraan bagi manusia. Alam dan manusia itu sendiri merupakan sumber inspirasi. Berpikir manusia mencari kebenaran dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya. Dari filsafat ini juga hadirnya filsafat ini sebagai sebuah metode berpikir, memiliki corak yang berbeda-beda sesuai dengan eranya masing-masing. Nah, jadi di setiap era itu dia punya ciri khas atau karakteristik masing-masing yang cukup berbeda antara satu dengan yang lain. Nanti kita bakalan jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk setiap era ini memiliki kekhasan sendiri yang terpengaruh dengan tuntutan zamannya, sehingga terdapat perbedaan karakteristik yang spesifik. Filsafat Yunani kuno, ini kita masuk ke era filsafat ya. Jadi filsafat itu terbagi untuk secara garis besar, dia terbagi tiga. Yunani kuno, abad pertengahan, dengan era modern. Nah, untuk filsafat zaman Yunani kuno, filsafat Yunani kuno ini muncul pada abad ke-6 pra-Masehi sebagai sejarah penutup abad ke-8 Yunani. Nah, nanti kita jelaskan untuk abad ke-8 ya. Kemudian untuk filsafat Yunani itu terus tumbuh pada zaman Helenistis maupun pada masa negeri Yunani dan negeri-negeri rantau. Bangsa Yunani menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Kekaisaran Romawi. Filsafat digunakan untuk mengenali dunia melalui penalaran. Jadi filsafat itu digunakan untuk menjelaskan segala hal menggunakan nalar manusia supaya hal-hal tadi itu bisa dijelaskan dengan baik dan rupanya begini, bisa dijelaskan dengan logika manusia.
Lalu kemudian filsafat ini kemudian diberdayakan di berbagai bidang ilmu. Antara lain saat itu yang ngetren ceritanya yaitu astronomi, ilmu mengenai perbintangan, perbintangan dan ya urusan alam semesta. Terus epistemologi, lalu kemudian matematika, ketatanegaraan. Nah, ini apa namanya? Cikal bakal dasarnya dari sini juga untuk kan filsafat itu ada banyak pada saat itu yang muncul. Nah, salah satunya ini ketatanegaraan. Nanti dari ketatanegaraan ini kemudian bakalan turun menjadi ilmu-ilmu negarawan, ilmu-ilmu mengenai negara. Kemudian ada lagi untuk ilmu yang muncul juga ada ilmu etika, metafisika, lalu kemudian yang umum itu ontologi, logika, biologi, retorika, dan estetika. Nah, beberapa tokoh terkenal ini gambarnya dalam bentuk patung dan juga ada yang lukisan, sketch. Yang pertama itu salah satunya ada Aristoteles, Thales, dan Plato. Ini yang terkenal. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman ini contoh aja untuk beberapa orang terkenal yang paling tidak sering didengar lah namanya. Kalau Thales ini yang bikin dia terkenal adalah pemikirannya bahwa segala sesuatu itu berasal dari satu zat kebendaan yang sama, yaitu air. Menurut Thales itu segala hal itu asalnya itu dari air, karena mungkin dari pengamatannya itu semua hal yang dia amati dan dia teliti itu punya unsur air di dalam hal tersebut. Makanya dia punya pemikiran bahwa segala sesuatu itu berasal dari satu zat yang sama, yaitu air. Nah, kemudian untuk Aristoteles ini memperkenalkan metode induktif dan deduktif untuk menemukan pengetahuan dan kebenaran baru dan pemikiran lainnya itu tentang manusia, etika, dan alam. Kalau untuk Plato ini pandangannya itu mengenai ide, jiwa, dunia, terus dunia indrawi dan dunia indrawi. Nah, terus kemudian ada tokoh-tokoh lain yang nanti bisa dicari sendiri untuk filsafat zaman kuno, siapa-siapa aja itu punya masing-masing pemikirannya sendiri. Lalu kemudian yang untuk filsuf zaman Yunani kuno, lalu kita pindah ke filsafat abad pertengahan. Nah, kalau untuk filsafat abad pertengahan ini, filsafat pada era yang dikenal sebagai abad pertengahan. Ini punya periode sejarah yang membentang dari jatuhnya kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi hingga ke periode Renaissance pada abad ke-16. Sebelum kita melanjutkan, pasti bingung kan, apa itu zaman kegelapan Yunani? Nah, zaman kegelapan Yunani atau biasanya orang sebut namanya itu zaman geometrik atau zaman Homeros. Itu periode dalam sejarah Yunani sejak invasi Doria dan berakhirnya peradaban istana Mykenae sekitar 1200 sebelum Masehi hingga kemunculan negara kota Yunani pada abad ke-9 sebelum Masehi. Nah, periode ini dimulai bersama dengan keruntuhan peradaban zaman perunggu di dunia Mediterania Timur. Nah, di Yunani pada masa ini, istana-istana dan kota Mykenae dihancurkan atau diabaikan. Pemukiman orang-orang jadi lebih kecil dan lebih sempit. Terus aksara linear B yang sempat digunakan oleh para pejabat Mykenae itu nggak lagi digunakan. Jadi mungkin diganti dengan yang lain. Dan hiasan pada tembikar setelah tahun 1100 sebelum Masehi itu menjadi lebih sederhana.
Kalau menurut menurut apa ahli dan kalau kita search di Wikipedia, periode ini diduga punya hubungan antara Hellenes daratan dengan negara-negara asing putus sehingga hanya terjadi sedikit perkembangan dan pertumbuhan kebudayaan. Oke, itu untuk eh, sekilas info mengenai zaman kegelapan Yunani. Selanjut, untuk periode ini juga didefinisikan sebagai proses menemukan kembali budaya kuno yang pernah berkembang pada masa Yunani dan Roma pada periode klasik, dan juga kebutuhan untuk mengatasi masalah teologis dan untuk mengintegrasikan ajaran suci dengan pembelajaran sekuler. Nah, kalau kita lihat, pasti agak bingung kan, maksudnya apa nih? Nah, kalau kita lihat dari era Yunani kuno dengan era abad pertengahan ini, dia kalau abad pertengahan ini punya ciri khas dia mendekatkan diri kepada hal-hal teologis, maksudnya hal-hal yang keilahian. Nah, sedangkan kalau di Yunani kuno, mereka mengedepankan akal, akal dan logika manusia. Jadi kalau kita lihat konsep-konsep dan pemikiran-pemikiran di dua era ini bakalan sedikit kontras karena di era Yunani kuno mereka mengemukakan hal-hal itu mengenai logika dan akal. Ya walaupun mungkin ada sedikit selentingan tapi lebih mengutamakan itu. Sedangkan kalau di filsafat abad pertengahan ini mereka cenderung mencoba mengulik kembali hal-hal keilahian yang sudah sempat berusaha ditinggalkan di era Yunani kuno. Nah, mereka bangkitkan kembali di saat filsafat abad pertengahan ini. Terus kalau filsafat abad pertengahan ini sebenarnya ada beberapa bagian. Kalau seingat saya, contohnya itu misalkan filsafat timur. Nah, filsafat timur ini bidang studi yang mempelajari pemikiran dan tradisi filsafat, tapi dia asalnya dari Asia Timur. Misalkan Cina, Jepang, Korea, India. Nah, ini filsafat timur ini memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Dengan alirannya itu, aliran terkenalnya itu kayak Konfusianisme, Taoisme, Buddhisme, dan Hinduisme. Umumnya filsafat timur itu menekankan keselarasan dengan alam, kehidupan moral, pencarian kebijaksanaan, dan pengejaran kehidupan yang baik. Kalau untuk filsuf timur itu yang terkenal misalkan Konfusius, Laozi, Buddha, dan banyak lagi yang memiliki pengaruh besar dan pemikiran sosial, politik, dan spiritual dunia. Kalau untuk filsuf timur ini sebenarnya ada lagi, yaitu filsafat Islam. Nah, salah satu tokohnya itu kalau nggak salah Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini punya pemikiran itu misalkan pemikirannya itu yaitu misal filsafat emansipasi, jiwa dan al-wujud. Nah, kalau sisi lain ada filsafat Kristen. Nah, itu yang bawa Immanuel Kant kalau nggak salah dengan teori kritisnya. Terus ada lagi punya Friedrich Nietzsche yang terkenal dengan nihilismenya dan masih banyak lagi. Nah itu semua itu dari filsafat timur, barat, dan ini dan rasanya ada 3, saya lupa satunya. Jadi ya itulah filsuf-filsuf pada abad pertengahan. Terus filsafat abad filsafat abad pertengahan itu memang punya banyak kajian-kajian teologis. Kalau kita melihat secara detail isinya, jadi core ilmu-ilmu teologi dan ilmu-ilmu keagamaan itu rata-rata mulai banyak muncul itu di saat abad pertengahan ini. Selanjutnya
yaitu filsafat modern. Nah, untuk filsafat modern ini pembagian dalam sejarah filsafat Barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolatisme. Kalau filsafat modern ini waktu munculnya pada abad ke-17 hingga abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Nah, filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme. Nah, untuk rasionalisme ini muncul kalau kita tahu yang terkenal itu misalnya Descartes. Itu seorang filsuf terkemuka pada zaman modern. Lalu kemudian dalam perkembangannya itu filsafat melahirkan berbagai ilmu guna menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan. Misalkan fenomena yang terjadi pada alam semesta itu berusaha dijelaskan oleh ilmu alam. Lalu fenomena antar manusia itu berusaha dijelaskan lewat ilmu sosial, terus dan lain-lain. Jadi dua ilmu itu nanti memecah menjadi banyak. Yang biologi, matematika, fisika, dan kalau ilmu sosialnya nanti ada ilmu ekonomi, ilmu publik, segala macam gitu. Jadi mereka nanti jadi core dan terpecah ke cabang-cabang ilmu lain. Kemudian terus kalau pemerintahan itu masuknya di yang mana? Nah, ilmu pemerintahan itu masuknya ke bagian dari ilmu sosial yang lagi sedang membentuk jati diri ilmu. Kalau kita lihat ini alur proses terjadinya untuk yang saat ini ilmu, bagaimana sebuah ilmu itu bisa ada gitu. Pertama kan ada pengetahuan. Nah, pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu bagaimana? Nah, ini pengetahuan diperoleh tanpa usaha, pengetahuan diperoleh dengan usaha. Jadi ada dua cara mengetahui pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Segala sesuatu yang kita ketahui. Nah, dua yang diperoleh itu adalah tanpa usaha dan dengan usaha. Terus nanti pengetahuan itu memunculkan ini pengetahuan sains. Pengetahuan sains itu berdasarkan apa? Dua, logika atau rasional, kemudian bukti empiris. Nah, dari pengetahuan sains ini nanti dipecah menjadi 4, yaitu paradigma sains, metode ilmiah, teori sains, teknologi atau ilmu terapan. Kemudian kita lanjut untuk proses pengetahuan sains itu dari humanisme terus ke rasionalisme, terus turun ke positif, kemudian dari positif itu muncul metode ilmiah, muncul kemudian metode riset untuk menjelaskan metode ilmiah, lalu muncul model penelitian dan dipecah menjadi 2, yaitu alam dan manusia. Nah, nanti untuk penjelasan mengenai hal ini nanti bisa kita jelaskan di video berikutnya. Lalu kita metodologi ilmu penelitian pemerintahan. Sebelum kita masuk di situ, kita mau jelaskan dulu ini proses pemerintahan sendiri itu pada dasarnya sudah ada sejak dulu. Namun saat ini metodologi ilmu pemerintahan itu baru mulai ngetren dan baru mulai terbangun. Kalau kita lihat buku-buku metodologi penelitian itu kita gampang buat temui. Misalkan metodologi penelitian kualitatif, metodologi penelitian kuantitatif, itu kan Korea. Nah, atau terus metodologi hukum, metodologi administrasi publik, metodologi dan macam-macam. Itu kita banyak bisa temui. Tapi kalau kita cari buku-buku mengenai metodologi pemerintahan, itu ada, tapi hasilnya sedikit. Dan itu pun kadang agak susah gitu kita dapatkan. Nah, ini fakta yang sedang terjadi untuk di Indonesia. Untuk metodologi pemerintahan itu
masih sedikit. Padahal kalau kita perhatikan untuk pemerintahan itu, proses pemerintahan itu sendiri kan sudah ada sejak lama. Kan di era-era kerajaan pun sebenarnya sudah melakukan pemerintahan dalam lingkup kerajaan, misalnya Kutai, ya Majapahit. Mereka kan membuat struktur yang sebenarnya secara nggak langsung itu adalah pemerintahan mereka. Nah, eh, kalau kita meskipun banyak metodologi sosial yang beredar, itu kalaupun kita menggunakan buku-buku metode sosial yang ada dan beredar itu pun itu nggak selalu bisa menjawab gejala dan fenomena pemerintahan karena objek ilmu baik materi maupun formanya itu nggak cocok. Terus apabila kita berbicara mengenai penelitian, penelitian itu dapat diumpamakan sebuah proses untuk mengetahui sesuatu yang masih asing dan sama sekali baru, ya kan? Penelitian atau riset itu sendiri sering didefinisikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasi, dan merevisi fakta-fakta. Ini bisa dilihat di bukunya Creswell 2018. Terus mengelompokkan pendekatan penelitian itu dalam 3 kelompok, yakni pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, terus campuran. Campurannya apa? Gabungan itu antara kualitatif dan kuantitatif, kualitatif dan kuantitatif. Untuk dapat memecahkan suatu masalah atau fenomena, peneliti harus mengetahui ilmu atau metodologinya. Dengan menentukan terlebih dahulu apa subjek dan objek yang akan diteliti. Nah, kalau sudah kita tahu apa subjek dan objek yang kita ingin temukan, itu bisa lebih mudah dalam melakukan penelitian. Nah, untuk peneliti itu harus mengetahui ilmu atau metodologinya. Kenapa harus dia mengetahui? Misalkan dia mau menganalisa sebuah fenomena yang terjadi di alam. Misalkan, kenapa sih bintang bentuknya begini, punya pola begini, atau misalkan kecepatan apel yang kita sudah general, semua orang tahu penelitian mengenai gravitasi, tapi dicoba dijelaskan mengenai lewat ilmu sosial. Agak susah, bukan agak susah sih, mungkin malah nggak bisa. Jadi peneliti itu harus mengetahui ilmu dan metodologinya untuk dapat melakukan penelitian supaya dia tidak tersesat dalam melakukan penelitian. Langkah awalnya itu ya itu tadi yang saya bilang, butuh subjek dan objek penelitian. Itu harus ditentukan. Karena kalau kita mau meneliti tapi kita nggak tahu subjeknya apa, objeknya apa, ya jadi apa yang mau diteliti, ya kan? Karena pasti ada objek, ada subjek untuk memunculkan suatu fenomena yang dapat diteliti. Lalu penelitian itu termasuk dalam perspektif knowledge management. Kalau diibaratkan untuk perspektif knowledge management ini bisa diibaratkan upaya menulis karya ilmiah atau semi ilmiah atau bahkan non ilmiah sekalipun. Proses knowledge management itu sendiri bagaikan dua sisi koin yang mana membicarakan metodologi ilmu, terus yang lain itu membicarakan metodologi penelitian. Nah, keduanya ini dia saling berkaitan. Kedua sisi ilmu ini diperlukan agar dapat menjalankan semua fungsi ilmu. Fungsi ilmu itu mendeskripsikan, menjelaskan,
memverifikasi, memprediksi, dan membentuk teori. Jadi kedua hal ini diperlukan supaya fungsi ilmu yang mendeskripsikan, menjelaskan, memverifikasi, memprediksi, dan membentuk teori itu bisa jalan saat kita melakukan penelitian. Terus kita juga perlu memahami apa itu pemerintahan bila kita ingin berjalan pada ilmu pemerintahan. Kalau kita lihat dari penjelasan para ahli, itu sebenarnya ada banyak. Pemerintahan itu kalau menurut para ahli itu ada banyak. Nanti bisa dibuka di buku pemerintahan. Kalau yang saya baca saat ini sebenarnya yang punya rangkuman banyak definisi mengenai pemerintahan itu ada di bukunya Pak Profesor Dr. Fernandes Simangunson, judulnya Metodologi Penelitian Pemerintahan. Nah, itu ada bagian yang dia jelaskan banyak definisi mengenai apa itu pemerintahan. Yang saya tampilkan ini hanya sebagian kecil. Contoh saja, Wilson. Government in last analysis is organized force, not necessarily or invariably organized armed force, but of a few men, of many men, or of a community prepared by organization to realize its own purpose with reference to the common affairs or the community. Terus kemudian ada R. MacIver. Government is the organization of men under authority. How men can be governed. Terus juga ada Van Polly. De bestuurkundeler. Hoe men de openbare dienstheid beste index and league. Ya mungkin begitu ya bacanya. Nah, untuk yang Van Polly ini saya punya bukunya, kebetulan dari dosen juga, dan dia punya terjemahan. Memang sepertinya buku core awal mungkin pakai buku ini, Van Polly, mengenai pemerintahan, dan itu keluarnya dari Belanda. Nanti kita akan bahas sejarah pemerintahan itu sendiri. Kemudian kita masuk ini strong government in the broader sense is chain with the maintenance of the peace and security of state within and without. It must therefore have first military power or the control of armed force. Secondly, legislative power or the means of making laws. Thirdly, finance power of the ability to extract sufficient money from the community of defray the cost of defending of state and of enforcing the law it makes on state behalf. Terus yang terakhir ada Profesor Sadhu Wasistiono dan Profesor Fernandes Simangunson. Itu menjelaskan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi negara, yang dalam hal ini pemerintah, dalam konteks kewenangan dan pemberian layanan publik. Nah, kalau kita lihat penjelasannya itu banyak. Kalau kita tarik garis besar, dari penjelasan ini menunjukkan bahwa pemerintahan sebenarnya mempunyai objek yang sangat baku dan dapat diteliti, dan juga memiliki fondasi kuat untuk dapat menjadi sebuah ilmu, karena objeknya itu ada dan objeknya itu berlaku secara global malah semua negara itu kan punya pemerintahan. Nah, karena semua negara itu punya pemerintahan, otomatis dia aktif dan juga dinamis,
Karena kalau kita lihat kan dari zaman dulu berkembang sampai era pertengahan, lalu kemudian era modern, itu dia terus berkembang. Jadi kalau disimpulkan secara garis besar, sebenarnya pemerintahan itu merupakan objek yang solid. Seperti ini kita jelaskan dengan penjelasan dari para ahli. Kita lanjut. Kalau kita, ini yang tadi saya jelaskan, objek ilmu, ada objek materia, terus ada objek forma. Nah, terus objek itu terdiri dari lokus dan fokus. Nah, kalau di pemerintahan kan kita punya lokus, misalkan pemerintah apa, negara apa, fokusnya mengenai apa, misalkan fokusnya mengenai, ya kalau untuk Indonesia, misalkan desentralisasi, konsentrasi, tugas pembantuan, seperti itu. Nah, untuk objek verma dan objek forma ini bisa kita jelaskan di bagian seperti ini. Nah, ini bagian dari buku Prof. Sadu dan Prof. Fernandes ya, perbandingan objek ilmu. Nah, kalau untuk ilmu yang punya objek materialnya adalah negara, ini bisa kita lihat. Ada ilmu negara, ada ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu tata negara, ilmu hubungan internasional, ilmu pemerintahan. Itu objek materialnya negara, sama negara. Tapi apa yang membedakan mereka? Nah, kalau kita lihat dari tabel ini, ilmu negara itu punya objek material yaitu bentuk, jenis, dan susunan negara. Ya, sesuai dong, berarti karena dia kan membahas mengenai negara secara organisasi. Maksudnya itu secara dari susunannya, dari bentuknya, jenisnya, macam-macam tuh. Nah, itu yang dibahas dari ilmu negara. Nah, kalau untuk ilmu politik ini objek formanya itu proses pembentukan kekuasaan. Kalau kita lihat kan ya, semua proses pembentukan kekuasaan itu secara langsung maupun tidak langsung itu berproses politik. Makanya itu bisa jadi sebuah objek karena hampir di seluruh belahan dunia dari dulu maupun sekarang itu selalu ada proses pembentukan kekuasaan dan solid sehingga bisa menjadi sebuah ilmu. Lalu kemudian ilmu administrasi negara. Nah, administrasi negara dia punya objek formal yaitu administrasi dalam artian sempit, kemudian organisasi, manajemen, kepemimpinan, dan hubungan antar manusia. Itu yang dibahas dalam ilmu administrasi negara. Lalu ada ilmu tata negara. Ilmu tata negara membahas mengenai hubungan antar lembaga negara. Ada ilmu hubungan internasional juga, yaitu hubungan antar negara yang dibahas. Nah, kalau untuk ilmu pemerintahan, ini menurut Profesor Sadu Wastiono, kalau kita baca ini di bukunya Profesor Sadu Wastiono dan Profesor Fernandes, ilmu pemerintahan ini kalau menurut kedua profesor ini itu punya objek formal yaitu kewenangan dan pelayanan. Jadi ilmu pemerintahan itu objek formalnya dua, kewenangan dan pelayanan. Untuk kalau kita lihat paradigma itu juga menentukan pentingnya sebuah ilmu. Nah, kalau kita lihat dari bagian ini, paradigma yang bergeser itu juga menentukan pentingnya ilmu pemerintahan pada saat ini. Pergeseran paradigma lama. Nah, di paradigma lama, pemerintah itu berada di posisi atas dengan monopoli yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam proses pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan tanpa memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat memiliki daya tawar dalam mengajukan komplain terhadap kualitas pelayanan negara maupun memberikan masukan dalam memajukan negara. Jadi kita lihat di sini paradigma lama pemerintah, moto penggeraknya pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan.
objek, tapi tujuannya di rakyat. Rakyatnya nggak punya andil dua arah untuk bisa memberikan uh, sumbangsih terhadap pemerintahan. Nah, kalau di paradigma baru itu berubah. Kalau di paradigma baru, pemerintah dan masyarakat yang saling berkaitan. Nah, masyarakat itu jadi stakeholder kalau di paradigma baru, yang memiliki posisi yang seimbang dengan pemerintah sebagai pelaksana kewenangan untuk memberikan pelayanan. Jadi kita lihat di bagian ini. Tuh, pemerintah dan rakyat itu punya tingkatan yang sama. Nah, pemerintah itu nanti hasil keluarannya itu pelayanan. Nah, untuk rakyat, pemegang saham ini memberikan kewenangan kepada pemerintah supaya bisa keluar pelayanan. Jadi mereka berada pada derajat yang sama. Dengan tren tadi, tentu saja akan muncul banyak fenomena dan peristiwa baru yang timbul, sehingga diperlukan ilmu pasti dalam bidang ini guna memecahkan peristiwa dan fenomena yang ada. Karena paradigmanya berubah ke paradigma yang baru, jelas nanti pasti bakal menimbulkan suatu permasalahan atau fenomena yang bakal terjadi karena perubahan dari paradigma lama ke paradigma baru. Kedepannya paradigma pemerintahan akan berkembang dari paradigma dynamic governance, lalu nanti disempurnakan menjadi agile governance dan mengarah ke better governance, baik secara langsung maupun melalui paradigma dynamic governance. Nah, ini gambaran dari paradigma good governance yang sekarang nanti akan berubah ke paradigma dynamic governance. Nah, nanti dari paradigma dynamic governance ini ada sebuah tren baru yang keluar, yaitu paradigma agile governance. Nah, kita diharapkan supaya bisa masuk ke paradigma agile governance. Tapi saat ini kita sedang berjalan menuju paradigma dynamic governance. Kalau kita lihat dari tujuannya, menurut Profesor Sadu Wasistiono dan Profesor Fernandes Simangunsong, bahwa antara metodologi ilmu pemerintahan dengan metodologi penelitian sosial sebenarnya memiliki hubungan yang erat dan dijelaskan dengan gambar berikut. Ini gambarnya. Kalau kita lihat metodologi ilmu pemerintahan itu membahas studi krisis mengenai metode dan teknik untuk menganalisis gejala dan peristiwa pemerintahan. Sedangkan kalau di metodologi penelitian sosial itu studi kritis mengenai metode dan teknik untuk meneliti masalah dalam ilmu sosial. Muaranya di mana? Ujungnya di mana? Yaitu mencari pengetahuan yang benar. Jadi kedua metodologi ini sebenarnya punya keterikatan. Gitu. Jadi apa itu sebenarnya penelitian pemerintahan? Nah, penelitian pemerintahan itu adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji gejala peristiwa, fenomena, dan dinamika pemerintahan guna menciptakan kebenaran ilmu pemerintahan dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik secara koherensi, korespondensi, dan pragmatis yang berangkat dari pemikiran yang sistematis dengan kekuatan teoretik legalistik dan empirik inovatif. Sebentar. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi apa itu penelitian pemerintahan? Ya, tadi kita bisa saya jelaskan, penelitian pemerintahan adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji gejala, peristiwa, fenomena, dan dinamika pemerintahan guna menciptakan kebenaran ilmu pemerintahan dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik secara koherensi,
dan pragmatis yang berangkat dari yang sistematis dengan kekuatan teoretik, legalistik, empirik, dan inovatif. Nah ini saya lupa, ini sumbernya dari Profesor Fernandes Simangunso. Jadi dari pengertian ini dapat dipahami bahwa penelitian pemerintahan sudah memiliki jiwa dan raga yang tertuang dalam pengertian tersebut sebagai pedoman dan tuntunan dalam melaksanakan penelitian pemerintahan. Jiwa dan raga yang dimaksud tadi itu adalah penelitian pemerintahan tidak lepas dari konteks kewenangan dan pelayanan publik. Terus yang kedua, penelitian pemerintahan harus menampilkan kebenaran ilmu pemerintahan baik secara koherensi, korespondensi, maupun pragmatis. Kemudian, penelitian pemerintahan memiliki 4 kekuatan berpikir, yaitu kuat dalam teoretik, kuat dalam legalistik, kuat dalam empirik, dan kuat dalam inovatif. Apabila kita berbicara dalam konteks kewenangan, maka kita harus pahami dulu mengenai sejarah dari kewenangan pemerintahan itu sendiri. Nah, ini ada gambar atau bagan. Pemerintahan di Indonesia itu dipengaruhi oleh dua aliran, yaitu Eropa kontinental yang membawa terminologi kewenangan atau authority, dan aliran Anglo-Saxon yang membawa konsep kekuasaan atau power. Nah, kalau Eropa kontinental itu masuk dan mengakar di Indonesia melalui penjajahan Belanda yang berlangsung sangat lama. Kalau Eropa kontinental itu membawa paham negara hukum atau Rechtsstaat yang bertumpu pada civil of law dengan karakteristiknya yaitu administratif. Ciri Eropa kontinental dapat dilihat pada bentuk negara kita yang berupa kesatuan. Terus dasar peraturan yang ditetapkan berupa undang-undang dasar dan kentalnya administrasi dalam pelaksanaan kebijakan serta wewenang pemerintah. Ini bisa dilihat di Siagan 2016. Di lain pihak, Anglo-Saxon dibawa oleh kaum cendekiawan Indonesia yang mengenyam pendidikan pada negara-negara di benua Amerika. Misalnya salah satunya itu T.S. Rashid yang kuliah di Universitas Hawaii, tidak salah. Nah, Anglo-Saxon ini membawa konsep the rule of law yang bertumpu pada common of law dengan karakteristiknya yaitu judicial. Nah, kalau pengaruh Anglo-Saxon dapat dilihat pada pemerintah pusat yang memiliki dua kamar, yaitu legislatif yang dipegang DPRD dan eksekutif yang dipegang presiden. Dan adanya persamaan di mata hukum yang saat ini kita pegang. Kalau anak-anak hukum pasti tahu persamaan di mata hukum. Nah, kalau kita lihat konsep negara hukum Eropa kontinental atau Rechtsstaat itu dipelopori oleh Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Menurut Stahl, konsep ini ditandai oleh 4 unsur pokok. Yang pertama, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lalu yang kedua, negara didasari oleh teori trias politika. 3, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang. Wetmatic Bertur. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Nah, ini kita bisa lihat kan sekarang kalau kasus perbuatan melanggar hukum ada mahkamah yang handle. Terus kita punya undang-undang, kita punya asas teori trias politika, terus pengakuan terhadap HAM. Nah, kalau untuk dari sisi Anglo-Saxon, ini dipelopori oleh Dicey. Menurut Dicey, konsep rule of law ini menekankan pada 3 tolak ukur. Yang pertama, supremasi hukum. Yang kedua, persamaan di hadapan hukum. Lalu yang ketiga, konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan. Kalau kita lihat dari bagian ini, ada perbedaan mencolok di kedua aliran ini. Kalau kita lihat aliran Anglo-Saxon, ini modelnya model federalis. Kalau kita lihat kan negara Amerika Serikat itu dia terdiri dari negara-negara bagian
Terus dia memegang kekuasaan, penyerahan kekuasaan dari state atau negara bagian ke central state atau pemerintah pusat. Terus punya asas pemerintahannya devolution. Lalu praktek pemerintahan hanya disertai dengan pembiayaan dan dokumentasi. Nah, cabang ilmunya saat ini ada ilmu administrasi negara. Kalau aliran Eropa kontinental, modelnya unitaris. Nah, kalau kita lihat di Indonesia kan, Indonesia adalah negara kesatuan. Itu model unitaris. Terus Indonesia mengenal istilah kewenangan atau authority. Gitu. Kalau kita lihat berita-berita, rata-rata pasti berbicara mengenai kewenangan. Kewenangan ini, kewenangan itu, kewenangan pemerintah pusat, kewenangan presiden, kewenangannya gitu-gitu. Terus pelimpahan kewenangan dari pemerintahan nasional ke sub-sub pemerintahan nasional. Nah, sub-sub ini apa? Nah, sub-subnya ini adalah pemerintah daerah. Lalu mengenal dengan 3 asasnya, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Nah, kalau di aliran Eropa kontinental, praktek pemerintahan itu harus disertai dengan 4, yaitu personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi. Nah, dari aliran Eropa kontinental lah ini ilmu pemerintahan itu muncul. Sekarang kalau kita lihat kebijakan program BOS, kebijakan program PNPM, nah nanti kita bahas. Tapi dari ini itu dari kedua pelimpangan ini muncul cikal bakal terakhirnya ilmu kebijakan publik sebagai media yang menggabungkan dua aliran yang mewarnai ilmu pemerintahan. Jadi ilmu kebijakan publik itu fusion atau gabungan dari dua aliran ini. Nah, kalau kita lihat, ini menguatkan objek material ilmu pemerintahan yang membahas kewenangan dan pelayanan ya. Karena itu kewenangan dan pelayanan ada di aliran Eropa kontinental. Kewenangan sendiri itu diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, kewenangan itu memiliki legal drafting yang cukup absolut karena sudah punya undang-undang. Terus kewenangannya itu ada 6 kewenangan pusat dan 26 kewenangan daerah wajib dan 8 kewenangan daerah pilihan. Nah ini sebelum saya lanjut, kan tadi kita bahas program BOS dan program PNPM. Sebenarnya BOS itu masuk ke mana? BOS kalau kita tahu kan dari pemerintah pusat langsung ke masyarakat dengan dibantu dialirkan oleh pemerintah daerah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dia langsung dia masuk ke mana dari dua ini? Kalau dia pelimpahan kewenangan dari pemerintahan nasional ke pemerintahan nasional ke sub pemerintahan nasional, berarti kan bukan langsung dari pemerintah pusat ke masyarakat. Harusnya pemerintah daerah punya kewenangan untuk memberikan BOS. Kemudian kewenangannya itu sebenarnya dari pemerintah pusat. Apakah masuk ke sini? Sedangkan kita punya struktur seperti ini, punya unitaris, kontinental, kewenangan, asasnya 3, bukan federalis. Kita pernah jadi negara bagian Republik Indonesia Serikat, tapi nggak cocok. Jadi kembali ke kesatuan. Nah, ini ada pertanyaan yang muncul. Konsep legislatif dan eksekutif. Konsep legislatif eksekutif itu kita temui di level pemerintahan pusat. Jadi, kalau di daerah itu nggak ada namanya legislatif eksekutif. Tapi kalau kita sekarang kan suka dengar legislatif, eksekutifnya pemerintah, terus legislatifnya DPRD. Nah sebenarnya harusnya nggak begitu ya, karena di daerah itu kita nggak mengenal dual konsep seperti ini, karena peraturan daerah itu nggak sama dengan undang-undang.
Oke, undang-undang itu berdiri dibikin oleh legislatif, tapi kalau peraturan daerah itu turunan dari undang-undang. Jadi peraturan daerah daerah, kabupaten, kota, provinsi itu kan nggak punya undang-undang sendiri. Mereka adanya peraturan daerah. Yang punya undang-undang sendiri itu negara bagian. Nah sekarang pertanyaannya kalau kita bukan negara sendiri, berarti kan kita nggak perlu nggak ada istilah ini, bukan nggak perlu, tapi nggak ada dua istilah ini, legislatif dan eksekutif. Jadi sistem pemerintah daerah eh, itu sebenarnya harusnya menganut unicameral, yang berarti hanya ada satu kamar, yaitu pemerintah daerah plus DPRD. Jadi ini jadi satu kesatuan, yaitu sub pemerintah nasional. Jadi bukan DPRD sendiri, pemerintah daerah sendiri. Jadi nanti mereka DPRD punya sendiri, punya merumuskan aturan sendiri. Nanti pemerintah daerah nggak cocok gini segala macam. Ya bisa, harusnya ini jadi satu. Kalau ini sistemnya legis dan eksekutif, ya jadinya malah tidak sinkron. Dan kalau kita punya konsep legislatif eksekutif di daerah, otomatis daerah harusnya punya undang-undang sendiri. Nah kalau kita punya undang-undang sendiri, berarti kita negara bagian. Nah sekarang pertanyaannya, kita mau jadi negara bagian atau negara kesatuan? Seperti itu. Ini bagan pemerintahan nasional yang tadi saya jelaskan. Model Anglo-Saxon itu dari sentral ke state. Sedangkan kalau aliran Eropa kontinental itu dari pemerintahan nasional ke subnasional. Nah, sekarang ini lagi pertanyaannya, Indonesia itu Eropa kontinental atau Anglo-Saxon? Kalau kita lihat dari ciri-cirinya, sebenarnya maksudnya Eropa kontinental. Ini memiliki bentuk negara kesatuan, terus bekas jajahan Belanda. Belanda pasti membawa alur Eropa kontinental. Terus kita terdiri dari dari berbagai daerah, bukan terdiri dari berbagai negara bagian, dan kita punya undang-undang dasar. Kalau kita lihat dari ciri-cirinya, sebenarnya kita masuk Eropa kontinental. Ya, seperti itulah. Karena kita punya tercampur Eropa kontinental dan Anglo-Saxon, jadi kadang kita mau menentukan arah sedikit bingung di sini. Punya kebijakan malah ngarahnya ke Anglo-Saxon, padahal harusnya lewat sub-sub pemerintahan nasional. Lalu kemudian ada namanya asas pemerintahan devolution. Untuk tugas pembantuan ini kita jarang lihat. Jadi desentralisasi yang dibahas, dekonsentrasi sedikit kurang terlihat. Tugas pembantuan sangat jarang terlihat. Ada tapi sangat jarang terlihat. Padahal kita punya 3 asas ini kalau kita lewat aliran Eropa kontinental. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan yang timbul, asas otonomi. Kalau kita lihat di bagan tadi, kita nggak punya asas otonomi. Kenapa? Karena asas otonomi itu sudah merupakan prinsip yang ada di dalam desentralisasi. Karena desentralisasi pemerintahan sudah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk dapat menjalankan kewenangan pemerintah berdasarkan kebutuhan pada daerah tersebut. Jadi kalau kita sudah punya desentralisasi, terus kita membahas otonomi lagi, otomatis ada dua, desentralisasi dan otonomi. Padahal otonomi ini merupakan prinsip dari desentralisasi. Oke? Nah, kenapa di Anglo-Saxon itu sebenarnya ada asas otonomi? Karena kalau di Anglo-Saxon, asas otonom itu berdiri sendiri dikarenakan adanya negara bagian yang tiap-tiap negaranya itu memiliki kekuasaan dan aturan tersendiri, sehingga dibutuhkan pengaturan pemerintahan individual. Nah, kalau kita lihat dari Anglo-Saxon, negara-negaranya itu kan negara bagian. Mereka itu punya undang-undang sendiri.
Mereka mengatur basisnya sendiri, tapi mereka punya undang-undang yang juga legal, setara dengan undang-undang di pemerintah pusat. Jadi mereka punya kekuasaan, power. Sedangkan kalau di Eropa kontinental, pemerintah daerah itu nggak punya power, tapi mereka punya kewenangan yang diturunkan dari pemerintah pusat. Nah, kalau kita lihat, kalau ini kan otonom, jadi mereka harus bisa berdiri sendiri. Karena mereka punya kekuasaan, punya power sendiri. Makanya mereka punya namanya asas otonomi. Nah, kalau di Eropa kontinental, kita lebih mengenalnya asas desentralisasi karena daerah itu nggak punya kekuasaan, tapi punya kewenangan yang diturunkan dari pemerintah pusat. Bukan seperti di Anglo-Saxon, yang mana kewenangan itu masing-masing. Tapi kalau kekuasaan, masing-masing juga. Cuman kalau di negara state, negara bagian, mereka menyerahkan kekuasaan ke negara pusat. Jadi mereka kalau kewenangannya ya sendiri-sendiri, tapi kalau kekuasaan diserahkan ke pemerintah pusat. Dengan catatan mereka juga masih mempunyai kekuasaan atau mempunyai power sendiri. Tuh, kalau kita lihat mungkin ya kita bisa lihatlah contoh-contoh di negara bagian. Aturan di Amerika Serikat seperti ini, atau di ya seperti itu, negara Amerika Serikatnya punya aturan seperti ini, tapi di negara bagian yang misalkan kayak Meksiko gitu, Zealand, Amerika gitu ya. Nah, pokoknya kayak gitu, mereka punya aturan sendiri. Bahkan dari perbatasan negara pun mereka pun punya perbatasan negara antara itu aja salah satu contohnya, mereka punya perbatasan negara bagian. Kalau di Indonesia kita nggak punya perbatasan negara bagian, kita punyanya perbatasan provinsi, itu aja. Itu pun bukan perbatasan, bagian daerah provinsi. Itu. Lalu kemudian asas pembantuan, ini yang tadi saya bilang, asas pembantuan sebenarnya apa? Asas pembantuan atau asas bantuan? Kalau diperhatikan, itu kayak yang saya bilang tadi, jangan ditemukan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemda. Pendelegasian kewenangan perlu diikuti personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen pelimpahan kewenangan. Nah, kalau kita lihat, kalau asas bantuan, kadang kalau kita pikir-pikir, kalau yang pernah menjalankan di pemerintahan, pemerintah pusat minta bantu gini, tapi tidak ada pendelegasian kewenangan yang diikuti personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen. Jadi kewenangannya diturunkan, dilimpahkan kewenangannya, tapi nggak ada bantuan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen kan. Jadinya asas bantuan atau tugas pembantuan. Karena kalau kita bicara tugas pembantuan, itu ada 4 yang diikuti di dalam kewenangan yang dilimpahkan, yaitu personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen. Seperti itu. Makanya kalau pemerintah daerah kadang ini suka nanti dulu kalau dikasih tugas pembantuan, karena tidak dibantu dengan ini. Jadi sekedar tolong kerjakan ini, tapi nggak ada ibaratnya kita disuruh jalan beli belanja, tapi nggak dikasih uang, nggak dikasih sepatu, nggak dikasih motor, kendaraan. Ya, datang ke sana ya mau yang mencuri, seperti itu. Karena nggak dibantu begini, nggak ada dibantu 4 ini. Terus kalau sudah diperintah begini karena nggak ada ini, jadi terjadilah sering timbul penangkapan karena tidak sesuai kewenangan, karena mereka personilnya kurang, peralatannya kurang, apalagi pembiayaan, dokumen ya mungkin dokumen bisa diakali lah, tapi kalau tidak ada dokumen pelimpahannya juga disuruh bantu tolong kerjakan ini, tapi nggak ada dokumen pelimpahan kewenangannya, jadi ilegal.
zong, tertangkap. Seperti gambarannya seperti itu. Jadi tugas pembantu ini sebenarnya tugas pembantuan atau asas bantuan. Kalau asas bantuan itu di state atau negara bagian harusnya ada, karena mereka menyerahkan kekuasaan otoritasi ke negara pusat. Jadi kalau negara pusat bilang tolong bantu ini, ya mereka mau tidak mau jalan. Tapi mereka punya undang-undang untuk menjalankan ini, undang-undang sendiri. Sedangkan kalau di pemerintah daerah kan nggak punya undang-undang sendiri, mereka adanya perda. Perda pun turunan harus punya turunan dari aturan pusat, undang-undang. Itu. Jadi ini juga jadi polemik. Contohnya ya tadi yang saya bilang, dengan bos. Nah, kita balik lagi untuk berbicara ke kewenangan. Kewenangan itu, kalau kita lihat kewenangan pusat itu ada 6. Kewenangan pertahanan, keamanan, fiskal dan moneter, agama, peradilan dan justice, dan politik luar negeri. Lalu kemudian kewenangan daerah itu ada 26 yang meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan ruang, ya seperti yang Anda bisa baca sendiri. Ada 26 kewenangan daerah, dan ini kita bisa lihat dari dinas yang muncul di daerah. Penataan ruang, dinas penataan ruang, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, pekerjaan umum, dinas sosial, dinas kebudayaan, badan pusat statistik, kearsipan, perpustakaan, dan lain-lain. Itu bisa kita lihat dari dinas dan badan yang ada di daerah. Nah, kalau untuk kewenangan daerah pilihan itu ada 8. Kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, transmigrasi. Ini opsional. Tapi pasti harus ada satu, karena enggak pasti daerah itu pasti punya salah satu dari ini. Entah dia dekat laut, entah dia punya hutan, entah dia punya pertanian yang maju, entah pariwisatanya besar, industrinya kuat, perdagangan, dan lain-lain. Makanya ini jadi kewenangan daerah pilihan. Nah, apabila kita melihat dari hal tadi, maka kita bisa lihat penelitian pemerintahan itu terdiri atas penelitian tentang kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintahan daerah, terus yang terakhir penelitian tentang hubungan antara kewenangan pemerintahan dengan organisasi pelayanan publik. Kebenaran kalau kita lihat paradigma Pamung dahulu itu, Pamung sejati harus mengetahui dan menguasai semua seluk-beluk di wilayahnya, sehingga daun jatuh pun seorang Pamung harus mengetahui dan memahami. Oke. Terjemahannya, daun jatuh adalah 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang harus diketahui oleh Pamung. Jadi Pamung harus bisa mengendalikan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan tersebut menurut posisi dan proporsinya. Itu yang membuat sebuah Pamung sejati dapat mengelola daerahnya. Itu paradigma seorang Pamung. Nah, ini tadi yang saya bilang, macam-macam penelitian pemerintahan. Penelitian pemerintahan itu jadinya kalau kita lihat dari penjelasan tadi, terdiri dari 3. Kewenangan pemerintah pusat, daerah, dan antar kewenangan pemerintahan dengan organisasi pelayanan publik. Lalu terus kita bicara mengenai kebenaran. Penelitian itu dihasilkan menghasilkan ilmu menghasilkan kebenaran. Kalau
Untuk kebenaran penelitian, pemerintahan itu terdiri dari 3 hal, yaitu koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Kebenaran koherensi adalah suatu kebenaran yang merujuk pada sesuatu yang sudah benar secara konsisten. Dasar lainnya yaitu kebenaran korespondensi yang mengacu pada ke dasar lainnya. Kita jelaskan korespondensi yaitu mengacu pada data, fakta, dan informasi dalam menilai suatu hal adalah kebenaran. Terakhir itu kebenaran pragmatis yang berarti kenyataan ilmu tersebut memiliki sifat fungsional dalam kehidupan praktis dan perkembangan ilmu. Kebenaran koherensi dapat ditemukan pada ini. Kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatis dalam penelitian pemerintahan. Dapat ditemukan di mana kebenaran-kebenaran ini? Kalau kita lihat dari bagan, korespondensi itu ditemukan di pendahuluan. Dan pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, dan lain-lain. Itu muncul kebenaran korespondensi karena ada data, fakta, dan informasi di dalam pendahuluan tersebut. Nah, kalau koherensi kan kebenaran yang mutlak, kebenaran yang sudah diakui bersama. Nah, itu di tinjauan pustaka, teori. Karena teori semua orang sudah mengakui dan semua orang memahami teori tersebut benar. Jadi, muncul di bab 2. Lalu dulu metode penelitian dan analisis itu masuknya di memunculkan korespondensi karena ada data, fakta, dan informasi. Terakhir, penutup, kesimpulan, dan saran itu memunculkan kebenaran pragmatis yang mana memunculkan kebenaran yang bersifat fungsional, berarti bisa diaplikasikan. Ini untuk teori, alur mengenai teori yaitu supposition, application theory, middle range theory, dan grand theory. Dari grand theory turun menjadi middle range theory, kemudian turun menjadi teori yang diaplikasikan, dan kemudian jadi supposition. Karakter penelitian pemerintahan itu 4: teoretik, legalistik, empirik, inovasi. Sebelum kita ke sana, untuk 4 karakter ini, kekuatan berpikir teoretik berarti pemahaman dan penggunaan teori sebagai pisau penelitian yang mendalam dalam mengkaji fenomena yang terjadi. Kalau kekuatan legalistik itu mengacu pada aturan dan kebijakan yang menjadi pisau tambahan dalam membelah fenomena pemerintahan. Lalu berpikir legalistik ini juga menjadi pembeda dengan penelitian lainnya karena berbicara mengenai pemerintahan, tentu itu nggak bisa lepas dari kebijakan dan aturan pemerintah. Karena kebijakan dan aturan itu pasti berbicara di dalam segi undang-undang dan peraturan. Makanya kalau di penelitian pemerintahan, ini ada legalistik yang harus dibahas juga. Lalu kekuatan berpikir empirik membantu merekatkan kekuatan berpikir legalistik dan teoretik lewat kebenaran fungsi yang ditawarkan. Nah, yang terakhir yaitu kuat inovasi. Itu menghasilkan temuan-temuan baru yang berbeda dan selalu dinamis, mengikuti pemerintahan yang juga bersifat dinamis. Lalu kita berbicara ke subjek dan objek penelitian pemerintahan. Subjek itu merujuk pada core ilmu pemerintahan yang tadi. Core ilmu pemerintahan itu kewenangan dan pelayanan publik. Nah, ini mengacu pada 4 hal yang dijelaskan di pembahasan sejarah kewenangan tadi, yaitu personal, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi. Artinya, karakter dari subjek penelitian pemerintahan itu harus senantiasa menganalisis 4 hal tadi. Kalau kita lihat lebih jauh lagi,
Subjek yang diteliti juga mencakup pemerintah sebagai badan dan orang yang menjalankan pemerintahan di semua tingkat dan masyarakat yang menerima dampak positif dan negatif dari bekerjanya pemerintah sebagai sebuah sistem. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana dengan objek penelitian pemerintahan? Nah, kalau objek penelitian pemerintahan lebih menekankan pada sifat dari luasan kewenangan, luasan pelayanan publik, dan kondisi pemerintahan khusus yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Objek penelitian pemerintahan juga mencakup aspek relasi pemerintahan yang meliputi hubungan antar pemerintah dengan masyarakat, interaksi antar pemerintah dan dunia usaha dalam rangka pelayanan publik, manajemen pemerintahan yang digunakan untuk menjalankan kewenangan mencapai tujuan, hubungan antar susunan pemerintahan, serta penanganan konflik antar masyarakat dan organ pemerintah. Selanjutnya, aspek pelayanan pemerintahan juga turut menjadi objek yang dapat diteliti di dalam ilmu pemerintahan. Jadi pelayanan pemerintahan juga bisa jadi objek yang dapat diteliti dalam ilmu pemerintahan. Terus terakhir, aspek penciptaan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat itu juga bisa dijadikan objek penelitian yang meliputi penggunaan dana masyarakat untuk kepentingan umum. Nah, ini 4 hal yang perlu diperhatikan sebelum meneliti. Kalau kita mau meneliti, perlu diperhatikan 4 hal ini. Yang pertama, minat, perhatian, penguasaan, pemecahan masalah merupakan modal utama. Nah, kenapa ini jadi hal yang pertama? Karena kalau kita melakukan penelitian tapi kita nggak minat, kita nggak punya perhatian terhadap objek dan subjek yang kita teliti, itu progres bisa jadi berjalan lambat atau malah stuck, tidak jalan sama sekali karena kita tidak berminat dengan apa yang kita mau teliti. Terus pemecahan masalah juga perlu, karena kalau kita meneliti sudah turun ke lapangan ternyata kita nggak bisa memecahkan masalah tadi, kita nggak jago, kurang ahli atau gimana dalam memecahkan masalah yang timbul saat penelitian, kembali ke masalah penelitian tadi bakalan stuck, bisa jadi nggak jalan. Jadi ini jadi nomor 1 yang harus diperhatikan. Lalu yang kedua, faktor yang menyebabkan peneliti tidak dapat melaksanakan rencananya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Sehingga kita sudah minat, perhatian, terus kita sudah jago, bisa mau masalahnya gimana kita bisa pecahkan. Tapi kita nggak mendeteksi atau kita langsung gas aja gitu, langsung jalan aja tanpa kita memikirkan plus minus yang bakal terjadi saat di tempat, di lokus atau saat kita menjalankan fokus itu, maka penelitian tentu saja bisa jadi dapat kendala. Misalkan daerahnya jauh, sudah tahu daerahnya jauh, kita gas aja, uang kita padahal nggak ada, atau kita punya uang, kita punya sarana ke sana, tapi kita nggak kenal orang-orangnya. Jalan ke sana, kenalan, cuma dapat penjelasan dari objek yang dijelaskan cuma kulit-kulitnya. Jadinya tidak on point penelitian tersebut. Atau bisa jadi kita kenal orangnya, kita punya dana, tapi kita nggak punya sarana untuk ke sana. Gitu. Pokoknya sangat terpencil misalkan. Uangnya ada tapi nggak ada yang mengantar, jadinya kita nggak bisa meneliti di sana. Itu salah satu contoh yang bisa menyebabkan peneliti tidak dapat melaksanakan rencananya. Terus ya balik ke nomor 3, tersedianya faktor pendukung. Nah, faktor pendukung itu semua harus ada. Apa aja faktor pendukungnya? Tadi yang saya bilang, uang, pendanaan, sarana, terus sumber data, ya seperti itu harus kita sudah pegang. Paling enggak kalau kita ke sana itu kita yakin kendala-kendala seperti itu bisa kita handle sebelum kita ke sana. Jadi masalah-masalah klasik seperti itu enggak menghambat penelitian kita.
Terus yang terakhir yaitu manfaat dari penelitian. Kalau kita meneliti, kita harus cari manfaatnya. Kalau kita cuma sekedar meneliti tanpa ada manfaat yang dihasilkan dari situ, uh, jadinya ibarat uh, beli beli nasi goreng tapi nggak pakai bumbu, jadinya hambar karena manfaatnya tidak ada. Kita meneliti tapi nggak ada yang dihasilkan, outputnya tidak jelas. Nah, itu yang harus diperhatikan sebelum kita meneliti. Nah, ini untuk induktif, deduktif. Ini meneliti untuk kualitatif itu menggunakan konsep induktif, sedangkan untuk kalau untuk kuantitatif itu deduktif. Berangkat dari, kalau kuantitatif berangkat dari teori, kalau kualitatif itu berangkat dari masalah. Lalu untuk ini, konsep berpikir. Kita punya 3 konsep berpikir, konvergensi dan divergensi, linear dan tidak linear, inovatif dan tidak inovatif. Nah, kalau untuk konsep lama, konvergensi dan divergensi, konsep lamanya pengembangan kuantitas kajian ilmu pemerintahan boleh diajarkan oleh orang-orang yang memiliki disiplin ilmu lain, dengan alasan bahwa orang tersebut sudah mengetahui alur pikir ilmu pemerintahan dengan benar. Ini konsep lama. Karena seyogyanya suatu masalah apabila kita jelaskan lewat kacamata ilmu lain, belum tentu semua masalah itu bisa diatasi karena kita melihatnya cuma dari sudut pandang yang lain. Misalnya kita masak, ya kan? Kalau kita lihat dari kacamata chef, kita perlu apa, bumbu-bumbu, ya kan? Terus bagaimana cara memasaknya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasaknya, dan lain-lain, campuran bahan biar bisa menghasilkan rasa yang pas. Tapi kalau kita lihat dari kacamata penikmat, kita cuma tahu paling kita cuma tahu rasanya bagaimana, terus cara penyajiannya bagaimana, ya kan? Warnanya bagaimana. Nah, jadi kita nggak secara gamblang, secara spesifik mengetahui apa yang dihasilkan di fenomena tersebut. Makanya kita bergerak ke konsep baru, yaitu pengembang konvergensi dan ke arah divergensi. Contohnya, ilmu pemerintahan hanya boleh diajarkan oleh orang yang memiliki disiplin ilmu pemerintahan dengan alasannya orang tersebut akan lebih mendalam dan membagi secara ketat kajian terhadap ilmu pemerintahan dengan benar. Nah, itu untuk konsep konvergensi dan divergensi. Untuk linear dan tidak linear, ilmu pemerintahan itu hanya boleh untuk konsep linear, ya, hanya boleh ilmu pemerintahan untuk belajarnya sampai selesai. Nah, untuk kedepannya nanti walaupun dia tidak linear tetap bisa, dengan catatan bahwa dia konsisten belajar ilmu pemerintahan. Misalkan S1-nya pendidikan, S2-nya ilmu hukum, nanti di S3-nya dan seterusnya itu ilmu pemerintahan, itu boleh. Lalu kemudian inovatif dan yang tidak inovatif, yang ini kontekstual, ya, sesuai dengan itu. Saya berpikirnya harus inovatif. Lalu pindah ke persoalan judul penelitian. Nah, kalau kita lihat di persoalan judul penelitian, kalau di buku Profesor Fernandes itu dijelaskan ada beberapa masalah yang sering timbul. Yang pertama, redaksi yang tidak jelas untuk dipahami sebagai sebuah problem yang seharusnya berhubungan dengan konsep atau teori. Terus cakupan judul tidak lengkap dan kadang terlalu luas dan sangat umum. Judul tidak mengesankan sebagai problematika yang dikandung dan penting untuk diteliti. Substansi judul tidak tercermin dalam rumusan masalah. Terakhir, plagiarisme. Contohnya, pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di kecamatan, kabupaten,
provinsi apa. Nah, kalau kita lihat ini judul pertama, eh, faktor yang mempengaruhinya apa? Ya, tidak jelas. Kalau kita lihat dari judul kedua, implementasi peraturan daerah nomor sekian tentang retribusi pasar di kabupaten. Nah, misalkan kita taruh di Kabupaten Kabupaten Bandung. Kalau kita secara gamblang, oh Bandung, Jawa Barat. Kita tahu. Tapi kalau kita bilang kabupaten, misalkan kita bilang kabupaten eh, Kabupaten Kutai Timur atau kabupaten yang terpencil, Kabupaten Berau, misalkan. Banyak yang bingung, ini di provinsi mana, pulau mana kabupaten ini. Jadi harus lengkap, kabupaten mana, provinsi mana. Kalau misalnya kita lingkupnya di kecamatan, kecamatan mana, kabupaten mana, provinsi mana. Atau kabupaten, kabupaten mana. Kalau lingkupnya besar, misalnya provinsi aja. Ya provinsi apa, di negara mana. Atau negara apa. Gitu. Jadi lengkap. Terus yang judul ketiga, kepemimpinan camat dalam optimalisasi. Nah, kalau ini sudah ada semua. Cuman, judul kepemimpinan ini sudah lama sekali judul ini. Kepemimpinan ini judul lama. Karena kalau kita bahas kepemimpinan terus, banyak faktor lain bukan cuma kepemimpinan. Bahkan kalaupun kepemimpinannya bagus, belum tentu suatu hal itu jadi optimal. Mending kita bahas yang lain, isu-isu terkini. Karena kalau untuk isu kepemimpinan ini sudah jarang dibahas. Ada, tapi intensitasnya kurang. Mending kita bahas isu-isu yang lebih terkini, misalkan implementasi kebijakan makan siang gratis, kan itu sekarang ya kan. Seperti itu. Ini implementasi program beras miskin di kelurahan, kecamatan, kota, provinsi. Ini sebenarnya kalau dilihat secara umum jelas. Tapi implementasi program beras miskin. Nah, program beras miskin ini kebijakan apa? Aturannya apa? Dari mana dasarnya ini? Ya kan? Nanti malah kalau kita meneliti ini jadi bingung. Misalnya dari mana kita ngambil ini? Programnya ini program siapa? Program nasional atau bukan? Kan banyak pertanyaan yang timbul jadinya malah nyusahin. Seperti itu. Bisa, tapi lumayan sulit dijalani. Lalu kemudian pola judul yang perlu diperhatikan. Topik harus mengandung core ilmu pemerintahan, itu saja. Harus punya core ilmu pemerintahan. Terus spesifik, menarik, aktual secara akademik dan praktis. Aktual ya, harus aktual. Terus belum banyak diteliti atau kalaupun sudah diteliti mengambil dalam sudut pandang yang berbeda. Terus formulasi judul dalam kalimat simpel dan mampu untuk menunjukkan dengan jelas dan terlihat jelas konsep yang berfungsi sebagai independen dan dependen. Terus judul dapat menunjukkan problematik yang tergantung dalam tema. Terus dapat dibuat judul dengan kalimat ganda. Judulnya ekspresif. Ya, seperti itulah. Ini pola-pola yang perlu diperhatikan. Terus kita masuk ke latar belakang. Kalau kita lihat di latar belakang kadang ada masalah yang sering timbul, yaitu kurang fokus pada pokok masalah. Semua mulai dari dunia, pembentukan dunia, kerajaan-kerajaan zaman dulu dan macam-macam, itu jadi kurang fokus pada pokok masalah. Langsung aja to the point. Ya angkat jurnal-jurnal atau isu-isu terkini yang tidak jauh dari situ. Jangan yang terlampau jauh, itu pembentukan dunia, kebenaran ilahi gitu-gitu. Terus tidak disertai dengan data pendahuluan. Nah, sebenarnya data pendahuluan itu perlu. Karena kalau kita mau meneliti sesuatu, misalkan
implementasi ya kayak tadi implementasi kebijakan makan yang gratis misalkan kan. Maksudnya yang mau kita teliti di mana? Apakah memang ada makan siang gratis di sana? Apakah sudah dilaksanakan makan siang gratis? Kan hal-hal seperti itu harus diteliti dulu. Makanya perlu ada data pendahuluan. Terus kurang mengelaborasi literatur dan hasil penelitian terdahulu. Nah, nanti kita sudah meneliti, ternyata di sebelumnya sudah ada yang teliti juga, jadinya malah plagiat. Kemudian banyaknya kajian legalistik yang masih menggunakan produk lama. Nah ini kadang kita masih pakai produk-produk lama. Tapi kalau di ilmu pemerintahan kadang agak susah juga ya. Saya sendiri jujur karena kadang kita perlukan kajian legalistik yang baru, kadang itu susah ditemukan. Jadi mana mau kita pakai yang ada, yang lama. Padahal itu sudah 2004, 2000, tahun 2000, 999, 98, 87, 45 kan lah itu termasuk lama gitu. Jadi kita sebenarnya perlu ini sih lebih banyak kajian. Terus kalau kita mau mempelajari melakukan penelitian, kita harus ingat ini hierarki peraturan. Undang-undang Dasar 45, undang-undang, peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan pemerintah. Karena ini nanti karena kita perlu kajian legalistik juga, kita bakalan membahas itu dari yang paling tertinggi. Ya di mana posisinya. Nanti turun sampai ke hal yang kita mau teliti. Perda misalkan. Berarti kan kita harus punya undang-undang, PP, Perpres. Kalau ada yang kurang berarti itu juga masalah. Kenapa belum ada Perpresnya? Atau belum ada PP-nya? Gitu. Jadi aturan itu turun. Dia mengikuti hierarki peraturan ini. Terus perda inti yang merupakan payung. Kalau untuk membahas di daerah itu kita punya perda itu ada 3. Perda inti itu landasan, jadi perda besar. Core-nya nanti ada perda implementasi, misalkan RPJPD, RPJMD, SOTK gitu-gitu kan itu turunan dari perda inti. Nah, jadi perda pun ada hierarkinya. Tuh, perda inti, perda implementasi, lalu turun ke perda teknis. Kalian sudah terbuat SOTK-nya gini. Pajak gini kan. Keluar nanti tupoksinya, uraian tugasnya, terus RKPD, Renstar, Renja, masing-masing badan. Nah, itu kan semua perda teknis atau manual book dalam melaksanakan suatu kewenangan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang kurang, jadi kita membahas suatu hal, perda teknisnya ada, perda intinya ada, tapi perda implementasinya nggak ada. Nggak punya roadmap dong berarti kan. Nah, ini sudah menjadi kekurangan, menjadi masalah juga. Kenapa belum ada? Ini bisa jadi bahan bahasan. Kenapa roadmapnya nggak ada, tapi manual booknya sudah ada. Arahnya nggak jelas, tapi manual booknya ada kan gitu. Atau kita punya dua ini, tapi perda intinya nggak ada. Jadi ini dasarnya apa kan gitu. Perda implementasi dan perda teknisnya dasarnya apa? Nah, karena ini harusnya tersusun rapi gitu. Mulai dari perda inti, perda implementasi, perda teknis. Nah, kita lanjut selanjutnya, masalah apa dan bagaimana menemukannya. Memang ini perlu untuk dipahami karena kadang kita bingung masalah itu kayak mana sih. Saya sendiri kadang masih bingung bagaimana menentukan itu sebuah masalah atau enggak, sebuah fenomena atau bukan yang bisa diangkat. Masalah adalah kesenjangan antara harapan atau akan sesuatu yang seharusnya. Das solen dengan kenyataan yang ada. Das se. Sumber penemuan masalah, bacaan, seminar atau diskusi atau pertemuan ilmiah, pernyataan dari orang yang memiliki otoritas, pengamatan yang dalam dari dan paripurna, pengalaman pribadi, terus ke perasaan, intuisi, dan ilham. Kalau yang terakhir ini agak sulit karena
masih masuk di arah pengalaman pribadi sebenarnya. Kalau bacaan sudah jelas, buku, jurnal, begitu kan munculkan masalah. Berita, seminar diskusi dan pertemuan ilmiah. Nah, ini kan sekelompok orang pasti menjelaskan masalah apa yang timbul, nah itu bisa diangkat. Terus pernyataan dari orang yang memiliki otoritas juga bisa. Misalkan ya misalnya kepala kepala eh, badan Bappenas misalkan bilang gini gini gini, ternyata ada masalah bisa diangkat. Terus pengamatan yang mendalam, kita mengamati sesuatu hal kenapa bisa terjadi seperti itu. Kita bertanya bagaimana sesuatu itu bisa terjadi, apa yang menyebabkan itu terjadi, itu sebenarnya bisa diangkat juga. Terus pengalaman pribadi, saya mau lewat jalan A sering dibegal, tapi kalau lewat jalan B nggak dibegal, apa yang menyebabkan jalan A bisa dibegal terus? Apakah karena tingkat kemiskinannya yang tinggi, padat penduduk, sepi, nggak punya lampu jalan, kan banyak faktor. Nah, itu salah satu contoh pengalaman pribadi. Nah, terus 3 kriteria menyusun perumusan masalah. Tersebut berwujud kalimat tanya yang bersifat interrogatif, bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan dan perkembangan teori, dan dirumuskan di dalam konteks kebijakan pragmatis yang sedang aktual. Lalu cara memformalisasikan masalah. Menyusun perumusan masalah dengan menghubungkan antara masalah yang akan dibahas dengan tujuan teori yang dipakai. Menyusun perumusan masalah dengan menghubungkan antara konsep teori yang satu berkolerasi dengan konsep teori yang lain. Tujuan pada penelitian pemerintahan itu ada sekian: to explore, to describe, to understand, to explain, to predict, to exchange, to evaluate, to assess social impact. Terus ini secara garis besar di penelitian. Satu, perumusan masalah, apa yang dipertanyakan. Kemudian tujuan penelitian, apa yang ingin dicari. Lalu turun, kita menganalisis jawaban yang ingin dicari. Muncul jawabannya di dalam kesimpulan, jawaban yang diperoleh. Kemudian terakhir, saran, jawaban yang ditindaklanjuti. Merumuskan kegunaan penelitian itu berdasarkan pernyataan manfaat kegunaan dari kajian yang bakal dihasilkan, memberikan kontribusi teoritis keilmuan dan juga memberikan kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan. Hasil yang ditawarkan berdasarkan keyakinan karena diperlukan dan hal serupa belum diajukan pihak lain. Kemudian dirumuskan secara spesifik sesuai dengan problem yang dipecahkan. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya mengenai ilmu pemerintahan. Akhir kata, ilmu pemerintahan itu sebenarnya sekarang ini sudah mulai terbangun, dan jangan ragu untuk mendalami ilmu pemerintahan karena ilmu pemerintahan paradigmanya itu semakin lama semakin berkembang dan terus berubah. Nah, karena kalau paradigma ini terus berubah dan terus bergerak, akan menimbulkan fenomena-fenomena baru. Dan fenomena-fenomena ini perlu peneliti yang ulet, tangkas, dan terampil untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Jadi jangan ragu dan jangan takut untuk cemplung masuk ke dalam ilmu pemerintahan. Kalau kita bertanya apakah kita bakalan bisa hidup dengan ilmu pemerintahan, sebenarnya bisa, karena kita di pemerintahan pun kadang kita perlu orang pintar. Bukan kadang sih, kita sering perlu orang pintar. Bagaimana orang pintar dalam artian paham mengenai ilmu pemerintahan. Mana sih sebenarnya yang betul, mana sih sebenarnya yang jalan yang paling bagus ditempuh gitu. Bisa jadi kita bisa jadi konsultan gitu kan, konsultan pemerintahan atau profesor mengajar dan lain-lain gitu kan. Bahkan kita bisa berperan bukan cuma di negara sendiri, bisa berperan di negara orang juga. Karena kalau kita paham dan mengerti alur konsep pemerintahan, otomatis kita pasti sering dipakai. Dan pemerintahan selalu dinamis, punya paradigma yang semakin tahun semakin terus berkembang. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.